Pernah nggak sih Anda kepikiran, kok bisa ya penjualan Pop-Tart strawberry itu tiba-tiba naik sampai 7 kali lipat pas mau ada badai besar? Atau sadar nggak, kalau senyuman kita di foto buku tahunan, dari zaman kakek nenek sampai sekarang, itu beda banget. Dan itu bisa nunjukin perubahan sosial. Iya ya, menarik itu. Kita kan seringnya mikir data itu ya angka aja, ya kan? Statistik di spreadsheet. Tapi gimana kalau data itu sebenarnya ada di mana-mana, dalam bentuk yang nggak kita sangka-sangka? Betul. Bisa jadi di tubuh kita, di kata-kata yang kita pakai sehari-hari, bahkan mungkin dalam gambar atau foto. Nah, itu dia. Jadi misi kita kali ini mau coba bedah itu ya. Gimana cara pandang baru soal data ini, melihat tubuh, kata-kata, gambar sebagai info, bisa buka wawasan yang wah luar biasa. Mari kita gali lebih dalam. Setuju. Kita seringkali terjebak definisi data yang sempit banget. Padahal, kalau kita mau sedikit kreatif gitu ya, sumber informasi itu ada banyak banget di sekitar kita. Pembahasan kali ini tujuannya itu, bongkar cara pandang lama. Oke, menarik banget ini. Kita mulai dari dunia yang, wah, butuh kecepatan super tinggi kali ya, dunia finansial. Boleh. Bayangin deh, perusahaan kayak Goldman Sachs di Manhattan sana. Mereka tuh rela keluar uang jutaan dolar cuma buat pasang kabel fiber optik super cepat. Gila ya. Tujuannya apa coba? Cuma buat motong waktu kirim data dari katakanlah Chicago ke bursa di New Jersey sebanyak 4 milidetik aja. 4 milidetik. Kayaknya sepele banget ya. Iya, tapi buat mereka, keputusan miliaran dolar itu dibuat dalam sekejap mata. Jadi 4 milidetik itu berharga banget. Nah, ironisnya kan, kecepatan kilat di dunia finansial itu kontras banget sama data-data resmi pemerintah. Lambat gitu. Contohnya? Iya, kayak data pengangguran di Amerika misalnya. Info penting banget, tapi baru keluar berminggu-minggu setelah periode laporannya selesai. Wah, telat banget dong infonya. Makanya Alan Kruger, dulu penasihat ekonominya Obama, sampai frustrasi gitu. Dia bilang ini kayak pemikiran abad ke-20 di zaman serba instan gini. Nah, ini kan jadi masalah ya. Kita mesti nunggu data resmi yang seringnya udah basi. Atau ada cara lain yang lebih cerdik gitu. Pasti ada dong. Disinilah konsep proksi atau data pengganti itu masuk. Jadi kita pakai data lain yang nggak langsung tapi bisa kasih petunjuk. Dan yang penting lebih cepat tersedia. Oh, data pengganti. Contohnya gimana tuh? Salah satu yang awal-awal dan keren banget itu Google Flu Trends. Google Flu Trends. Kayak pernah dengar sekilas. Gimana tuh kerjanya? Idenya dari Jeremy Ginsberg, insinyur Google. Dia sadar kalau data wabah flu dari CDC, lembaga resmi di AS itu, sering telat juga seminggu 2 minggu. Padahal pas wabah info cepet penting banget ya. Betul. Nah, Ginsberg mikir, orang kalau mulai ngerasa gejala flu, ngapain coba? Ya pasti googling lah. Cari info gejala flu, obat demam, dokter terdekat, gitu kan? Tepat sekali. Jadi, dengan ngelacak frekuensi orang nyari kata kunci soal flu secara real time di berbagai wilayah, Google ternyata bisa prediksi datangnya wabah flu lebih cepat dari laporan resmi CDC. Wah, jadi jejak digital kita pas online itu bisa jadi data kesehatan masyarakat ya? Keren! Banget. Aktivitas sepele kita ternyata bisa jadi indikator cepat fenomena dunia nyata. Wawasan kuncinya di sini. Aktivitas digital kita yang tampaknya biasa saja bisa menjadi indikator cepat untuk fenomena dunia nyata. Ngomong-ngomong Google nih, kita kadang lupa ya. Mereka tuh dari awal udah revolusioner banget cara manfaatin data. Model baru ini. Ingat gak sih mesin pencari sebelum Google? Kayak Metacrawler, AltaVista. Haha, iya inget. Hasilnya suka ngaco ya. Iya kan? Nyari Bill Clinton yang keluar malah situs Bill Clinton Sucks di paling atas. Kan parah. Bener. Nah, inovasi kerennya Larry Page sama Sergey Brin itu bukan cuma soal kata kunci di halaman web, tapi mereka lihat sesuatu yang lain yang waktu itu diabaikan. Struktur tautan antar website. Link itu loh. Oh, jadi link antar situs dianggap kayak rekomendasi gitu? Persis, link dari situs A ke B itu kayak suara dari A buat B. Jadi makin banyak situs bagus yang nge-link ke satu situs, makin penting situs itu dianggap. Kayak sistem reputasi digital lah. Jadi mereka mengubah hubungan antar situs jadi data kuantitatif. Keren banget mikirnya. Iya, mereka berhasil menafsir ulang relasi. Sesuatu yang abstrak jadi data baru yang powerful banget buat nentuin relevansi. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar elemen data
bisa sama informatifnya dengan elemen data itu sendiri. Pemikiran data ada di mana-mana ini ternyata nggak cuma di dunia digital ya. Kayaknya ada cerita menarik dari dunia pacuan kuda nih, bahkan sebelum zaman internet heboh. Betul sekali. Ada kisah Jeff Cedar, lulusan Harvard yang terobsesi gitu deh. Pengen prediksi kuda pacu juara pakai data. Bukan pakai feeling ahli kuda kayak biasanya. Ini zaman data science belum ngetren loh. Wah, jadi dia nyari data di badan kudanya langsung. Tepat. Dia mulai proses trial and error yang panjang dan, wah capek banget pasti. Dia ukur semua, diameter lubang hidung, rekam EKG jantung, bahkan sampai bedah kaki kuda mati buat ukur otot fast twitch-nya. Otot lari cepat itu ya? Iya, katanya sih dia juga pernah coba ukur ukuran kotoran kuda. Tapi ya, gitu, gak ada yang signifikan korelasinya sama performa lari. Gila, kayak nyari jarum di tumpukan jerami ya. Terus gimana dia nemu jawabannya? Nah, setelah bertahun-tahun gitu-gitu aja, dia akhirnya coba teknologi baru waktu itu. Ultrasound. Dia pakai itu buat ukur sesuatu yang susah diukur di kuda hidup. Ukuran jantung, khususnya bilik kiri. Jantung kuda. Pakai ultrasound? Iya, dan ternyata, jreng-jreng, ukuran bilik kiri jantung itu korelasinya kuat banget sama daya tahan dan kecepatan lari kuda. Ini contoh bagus banget gimana data fisik, data dari tubuh, bisa jadi kunci, tapi ya gitu, butuh kreativitas, tahan banting, sama teknologi baru buat nemuinnya. Terus, data jantung ini beneran dipakai dan berhasil? Banget! Contoh paling terkenalnya itu American Pharoah. Kuda ini udah sempat dijual di lelang, tapi pemilik aslinya, Ahmed Zayat, beli lagi dengan harga jauh lebih mahal, gara-gara lihat data jantungnya yang superior dari Cedar. Serius? Iya! Dan keputusannya itu benar-benar tepat. American Pharoah akhirnya menang Triple Crown. Prestasi legendaris yang puluhan tahun nggak ada yang bisa. Luar biasa gara-gara data jantung. Oke, dari jantung kuda, kita balik lagi nih ke contoh awal tadi soal Pop-Tart strawberry sama badai. Iya, Pop-Tarts. Walmart kan nemuin pola itu setelah analisis data penjualan badai-badai sebelumnya. Penjualannya bisa naik 7 kali lipat. Yang menarik di situ kan, Walmart mungkin nggak tahu persis kenapa orang borong Pop-Tart strawberry pas mau badai. Apa karena praktis, awet, nggak perlu dimasak? Mungkin ya, bisa jadi. Mungkin. Tapi intinya mereka nggak perlu tahu kenapanya. Cukup tahu bahwa pola itu ada dan kuat banget. Dan tahu korelasinya apa, itu udah cukup buat ambil tindakan ya. Mereka langsung kirim stok ekstra Pop-Tart strawberry ke toko-toko di jalur badai. Nah, itu kekuatan data prediktif dalam bisnis. Wawasan pentingnya. Mengenali korelasi yang kuat, apa yang terjadi, seringkali sudah cukup untuk mengambil keputusan efektif, bahkan tanpa memahami sepenuhnya penyebabnya. Mengapa? Oke, masuk akal. Nah, dari data perilaku konsumen, data fisik, kita geser yuk ke sumber data lain yang nggak kalah kaya. Kata-kata. Gimana caranya kita ngubah sesuatu yang subjektif kayak bias politik media, jadi terukur gitu, objektif? Wah, itu tantangan seru. Ngukur bias, kan biasanya debat kusir ya? Iya kan? Gimana caranya? Ada studi cerdas dari ekonom Matt Genskow sama Jesse Shapiro. Mereka lihat cara koran-koran beda-beda ngeliput putusan pengadilan di Massachusetts tahun 2004 soal legalisasi pernikahan sesama jenis. Pilihan katanya tuh beda banget. Oh ya? Contohnya gimana? Misalnya nih, Washington Times, koran yang agak konservatif, judulnya Homoseksual Menikah di Massachusetts. Perhatiin deh tanda kutip di kata menikah, kayak ragu gitu kan? Iya. Sementara Washington Post, yang lebih liberal, nulisnya kemenangan bagi pasangan sesama jenis. Beda kan rasanya? Nah, metode mereka buat ngukurnya tuh kreatif banget. Mereka nyisir dulu Congressional Record, itu catatan resmi debat di Kongres AS. Dari situ mereka identifikasi frasa mana aja sih yang khas dipakai politisi Demokrat, mana yang khas Republikan. Oh, kayak nyari bahasa partai gitu ya? Terus dicocokin ke koran, kayak sidik jari linguistik. Pinter. Bener banget. Mereka hitung seberapa sering koran itu pakai frasa Demokrat lawan frasa Republikan. Makin banyak pakai frasa Demokrat, skornya makin kiri, gitu sebaliknya. Jadi bisa dipetain secara objektif kemiringan politik medianya. Terus hasilnya gimana? Apa benar karena pemilik medianya yang bias? Atau ada faktor lain? Justru itu yang bikin kaget. Ternyata faktor terbesarnya bukan ideologi pemilik, tapi
permintaan pasar. Maksudnya kecenderungan politik rata-rata pembaca di daerah sirkulasi koran itu. Oh gitu, jadi koran ngikutin pembacanya? Kurang lebih gitu. Contohnya New York Times Company. Mereka punya New York Times yang liberal banget di New York City yang Demokrat. Tapi mereka juga punya koran lain, Spartanburg Herald Journal di South Carolina, yang Republikan. Dan koran itu ya condong konservatif juga. Jadi analisis kata-kata ini nunjukin kalau media itu cenderung ngerespon pasar pembacanya, bukan cuma corong pemilik. Wah, ternyata kita sebagai pembaca punya pengaruh besar ya. Oke, selain berita, analisis kata-kata skala besar ini bisa buka jendela ke masa lalu juga ya. Kayak alat Google Ngrams itu. Bener-bener kayak mesin waktu bahasa. Betul. Ngrams itu kan nyeken jutaan buku digital, terus ngelacak frekuensi kata atau frasa sepanjang sejarah. Jadi kita bisa uji asumsi sejarah pakai data bahasa. Contohnya nih, kapan sih ungkapan the United States are, Amerika sebagai kumpulan negara bagian, berubah jadi the United States is sebagai satu kesatuan? Oh iya, saya ingat. Banyak yang ngira itu gara-gara perang saudara Amerika kan, yang maksa negara bersatu. Logis sih kedengarannya. Tapi data Ngrams bilang beda. Perubahannya tuh pelan banget, bertahap. Bahkan 15 tahun setelah perang saudara selesai, bentuk jamak are itu masih lebih umum loh daripada is. Serius? Jadi butuh waktu lama ya buat cara pandang kolektif berubah? Iya, bentuk tunggal is itu baru benar-benar dominan jauh setelahnya. Ini nunjukin kalau perubahan mindset itu seringkali lebih lambat dari peristiwa politik besar. Data teks bisa koreksi narasi sejarah yang kadang terlalu simpel. Dari sejarah negara, kita zoom in ke hubungan antar orang yuk. Penasaran nih, apa kata-kata pas kencan pertama itu bisa prediksi bakal lanjut atau enggak ya? Haha, pasti banyak yang pengen tahu ya. Jawabannya iya bisa. Tapi mungkin bukan dari apa yang diomongin, tapi lebih ke gimana cara ngomongnya. Oh, bukan topiknya. Terus gimana? Ada studi soal speed dating oleh Dan McFarlane, Dan Jurafsky, dan timnya. Mereka nemuin pola menarik di pasangan yang ngerasa klik dan pengen ketemu lagi. Ternyata ada koordinasi linguistik. Koordinasi linguistik? Maksudnya gimana tuh? Jadi, tanpa sadar, gaya bahasa mereka, pilihan kata, struktur kalimat, bahkan kecepatan bicara jadi mirip selama ngobrol. Terus, di pasangan yang cocok, ceweknya cenderung lebih banyak pakai kata-kata apresiasi. Kayak, oh gitu ya, bagus dong. Cowoknya nggak terlalu banyak nyela, dan dua-duanya aktif nanya. Wah, jadi benar kata Leonard Cohen ya, dengarkan baik-baik, tapi juga perhatikan cara ngomongnya. Data mendukung. Terus kalau media sosial gimana? Itu kan gudangnya kata-kata. Gudang emas malah. Analisis ratusan ribu status Facebook oleh H. Andrew Schwartz DKK itu ngungkap pola bahasa yang menarik soal gender dan usia. Ada sih stereotip yang kebukti. Cewek emang lebih sering ngomongin belanja, rambut, cowok soal bola, game. Ada temuan lain yang lebih dalam nggak selain stereotip itu? Ada, cewek ternyata signifikan lebih sering pakai kata-kata emosi positif maupun negatif. Sementara cowok, jauh lebih sering pakai kata umpatan. Terus ada pola usia yang menarik. Mereka sebut siklus minum, kerja, berdoa. Minum, kerja, berdoa. Gimana tuh maksudnya? Jadi, remaja sama mahasiswa, 19-22 tahun, itu paling banyak pakai kata soal pesta dan minum. Terus kelompok dewasa muda, 23-29 tahun, bahasanya didominasi kata soal kerja, karir. Nah, kelompok dewasa, 30-65, paling banyak pakai kata soal keluarga, spiritualitas, atau berdoa. Kayak jejak bahasa kita di medsos itu ngerekam tahapan hidup kita gitu. Keren ya polanya. Dari pola kata, bisa nggak sih kita ukur mood atau sentimen keseluruhan teks? Bisa banget. Konsep dasarnya itu kita kasih skor ke kata-kata berdasarkan muatan emosinya. Bahagia, cinta, sukses, skornya positif. Sedih, gagal, mati, skornya negatif. Yang netral, ya 0. Terus dirata-ratain skor semua kata di teks itu. Jadilah gambaran sentimennya. Positif, negatif, atau netral. Penerapannya buat apa aja tuh? Kayaknya berguna banget. Oh, banyak. Tim data di Facebook pernah bikin indeks Gross National Happiness harian pakai analisis sentimen status pengguna. Hasilnya, Natal itu hari paling bahagia, Senin paling sedih. Ya nggak kaget-kaget amat sih ya. Haha, iya juga ya. Yang lebih keren lagi, analisis sentimen bisa dipakai buat metain kurva emosi cerita.
Andrew Regan dan kawan-kawan nganalisis naik turunnya sentimen di ribuan naskah buku dan film. Mereka nemu kalau mayoritas cerita populer itu ternyata ngikutin salah satu dari 6 pola dasar alur emosi. Istilahnya minjam dari Kurt Vonnegut. 6 pola dasar cerita, apa aja tuh? Ada rags to riches, naik terus. Riches to rags, turun terus. Tragedi. Man in a hole, turun dulu baru naik. Icarus, naik dulu baru jatuh. Cinderella, naik turun naik, sama Oedipus, turun naik turun. Ternyata kerangka cerita yang kita suka itu polanya terbatas dan bisa dipetain pakai data. Ini nunjukin gimana analisis sentimen bisa bongkar struktur dasar cara kita cerita. Oke, dari kata-kata kita pindah ke yang visual yuk. Gambar sebagai data. Dulu kan susah banget ya nganalisis ribuan gambar, tapi sekarang dengan digitalisasi dan AI, jadi mungkin banget ngebaca gambar secara massal. Betul sekali. Contoh cerdasnya dari penelitian tim Brown University sama UC Berkeley. Mereka ngumpulin dan analisis puluhan ribu foto wajah siswa senior dari, 949 buku tahunan SMA di Amerika dari tahun 1905 sampai 2013. Banyak banget. Terus, apa yang mereka cari di foto-foto jadul itu? Mereka pakai algoritma buat ukur fitur wajah, termasuk seberapa lebar sudut mulutnya. Kan itu indikator senyum. Terus mereka bikin wajah rata-rata per dekade. Hasilnya kelihatan banget. Sepanjang abad 20, orang Amerika, terutama cewek, jadi makin sering senyum lebar di foto buku tahunan. Dari kaku di awal abad, jadi ceria banget di akhir abad. Wah, apa artinya mereka jadi lebih bahagia gitu selama 100 tahun? Kayaknya nggak sesimpel itu deh. Penjelasan yang lebih masuk akal itu ada hubungannya sama perubahan budaya fotografi. Dulu kan foto niru lukisan potret formal, posenya lama, jadi ya serius. Nah, pergeseran ke senyum itu lebih didorong industri, terutama Kodak. Oh, yang kampanye Kodak Moment sama Secis itu ya? Tepat. Kodak kan bikin populer kamera saku dan ide kalau foto itu buat momen santai, happy, bukan cuma acara resmi. Mereka secara aktif dorong orang buat senyum pas difoto. Jadi, foto-foto ini bukan cuma kenangan, tapi juga arsip visual perubahan norma sosial dan pengaruh komersialisme. Gambar bisa jadi data sejarah budaya. Selain arsip budaya, gambar bahkan bisa jadi alat ukur ekonomi makro ya. Saya tertarik banget sama studi yang judulnya Mengukur Pertumbuhan Ekonomi dari Luar Angkasa. Kayak fiksi ilmiah. Judulnya emang keren, tapi metodenya logis kok. Studi oleh Henderson, Storygard, dan Weil ini berangkat dari masalah klasik. Susahnya ngukur PDB, nilai total barang jasa, negara secara akurat dan cepat di negara berkembang. Banyak ekonomi informal, sumber daya pemerintah terbatas buat survei, gitu-gitu. Terus, gimana satelit bisa bantu? Kok bisa? Idenya brilian. Pakai intensitas cahaya malam hari yang direkam satelit militer AS sebagai proksi PDB. Logikanya, di negara berkembang, listrik itu kan relatif mahal ya. Kalau ekonomi lagi lesu, orang cenderung hemat listrik. Jadi cahaya malamnya berkurang. Oh, jadi makin terang suatu wilayah dari angkasa pas malam, makin tinggi aktivitas ekonominya. Secara umum, korelasinya lumayan kuat. Mereka nunjukin, contohnya, cahaya malam di Indonesia turun drastis pas krisis finansial Asia 1998, sejalan sama penurunan PDB. Ini contoh keren banget gimana data visual dari sumber nggak terduga, satelit, bisa jadi indikator ekonomi makro yang berguna. Apalagi di tempat yang data konvensionalnya kurang. Bener-bener out of the box solusinya. Ada nggak sih yang coba pendekatan mirip tapi lebih turun ke bumi? Ada. Perusahaan namanya Premise didiriin mantan fisikawan Joe Reisinger. Mereka coba atasin masalah data ekonomi lambat dan gak akurat ini pakai cara lain. Mereka rekrut jaringan kontributor lokal di banyak negara berkembang. Dibekalin smartphone. Tugasnya ngapain tuh kontributornya? Foto-foto? Betul. Tugasnya rutin datang ke lokasi yang sama, pom bensin, pasar swalayan, toko, terus ambil foto standar. Antrean di pom bensin, tumpukan apel di rak, papan harga barang, gitu. Terus fotonya diapain? Dianalisis gitu? Fotonya dikirim ke server Premise. Nah, di sana kombinasi manusia sama algoritma komputer nganalisis gambar itu buat ekstrak data kuantitatif. Panjang antrian mobilnya berapa, apel yang matung berapa banyak, harga beras di papan berapa.
Wah, jadi mereka ubah gambar-gambar simpel itu jadi data ekonomi real time. Canggih. Bener, dengan ngumpulnya ribuan foto tiap hari, dari banyak lokasi, premis bisa bikin indeks harga konsumen, inflasi, dan perkiraan aktivitas ekonomi lain secara hampir real time. Seringkali lebih cepat dari data resmi pemerintah, bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan duluan. Mereka pernah deteksi inflasi pangan di Cina 2011 sama deflasi 2012 sebelum resmi diumumin. Info ini kan berharga banget buat investor. Ini nunjukin kekuatan kombinasi crowdsourcing, data visual lokal, sama analisis cerdas buat dapetin denyut nadi ekonomi secara langsung. Wow, gila ya. Dari detak jantung kuda, frekuensi kata menikah di berita, lengkungan senyum di foto jadul, sampai klip lampu kota dan tumpukan apel di pasar. Kita benar-benar udah lihat betapa luasnya arti data kalau kita mau lihat lebih jauh dari sekedar angka dan tabel. Menafsir ulang sumber info di sekitar kita, ini benar-benar buka cakrawala baru. Tepat sekali. Intinya yaitu, kemauan buat lihat pola dan informasi di tempat-tempat yang nggak biasa. Data nggak harus rapi di spreadsheet. Bisa jadi dia sembunyi di perilaku bareng-bareng, nuansa bahasa, atau detail visual yang selama ini kita anggap biasa aja. Kuncinya di perspektif baru itu. Bener-bener ngubah cara pandang sih ini. Rasanya kayak pakai kacamata baru ngelihat dunia informasi di sekitar kita. Nah, ini sebagai penutup nih, buat bahan renungan Anda juga di rumah. Coba deh pikirin sejenak dunia Anda sendiri. Rutinitas harian, cara komunikasi online-offline, lingkungan fisik sekitar Anda. Ada nggak sih sumber data tak konvensional yang selama ini kelewat? Wawasan mengejutkan apa ya yang mungkin kebuka kalau Anda mulai lihat fenomena sehari-hari itu bukan cuma kejadian acak, tapi sebagai jejak data yang nunggu dibaca. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan, bikin kita jadi pengen lebih jeli ngelihat sekitar. Oke, terima kasih banyak sudah menemani penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.